Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yesaya pasal 34. Saya akan baca beberapa ayat, yaitu dari ayat 1 dan 2, lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Di bawah satu perikop judul, Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya, sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ayat 9, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter dan menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema mengenai judgment dan hope atau penghakiman dan pengharapan kerap berulang dalam kitab Yesaya hingga pasal 39 yang kita akan baca kemudian. Kita telah mengikuti dan membaca sejak pasal 1 bahwa Allah melalui Nabi Yesaya menyatakan penghukumannya bila Israel Yehuda tidak bertobat dan berbalik dari ilah asing dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Kita dapat lihat di dalam pasal 5 ayat 5-7 dan 6 ayat 13. Penggambaran tentang kebun anggur bersemak dan juga pohon yang ditebang. Saudara sekalian, beberapa penafsir setuju bahwa pasal 34-35 memiliki struktur yang mirip dengan pasal 24 hingga 27. Dibuka dengan penghukuman dan kemudian ditutup dengan pengharapan. Jika kita membaca di ayat 1, dituliskan, marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Saudara, kalimat ini menunjukkan kedaulatan Allah di atas semua bangsa. Bahkan Allah yang mengontrol, Allah yang dapat membangkitkan, juga meruntuhkan suatu negara. Allah hendak mengatakan bahwa dirinya yang berkuasa. Jika Allah telah berperkara, maka tidak ada yang bisa melawan. Namun saudara sekalian, peringatan umum terhadap bangsa-bangsa ini diwakili oleh bangsa Edom. Pertanyaannya, mengapa bangsa Edom diberikan tempat khusus dalam penghukuman Allah? Apa yang menjadi dosa daripada bangsa Edom? Saudara, perlu diketahui bahwa bangsa Edom dan Israel sebenarnya mereka masih bersaudara, saudara. Edom adalah keturunan dari Esau yang adalah kakak Yakub, sementara Israel adalah keturunan Yakub, adik daripada Esau. Jika kita melihat di Kejadian 25 hingga 27, Esau sangat benci kepada Yakub karena hak kesulungannya diambil, saudara. Dan kebencian ini terpelihara sampai dengan anak cucu mereka. Maka jika kita membaca di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-14, kita melihat bahwa bangsa Edom tidak memperbolehkan bangsa Israel lewat di negeri mereka pada saat Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kebencian yang tertanam di hati mereka membuat mereka menghalangi rencana penyelamatan agung Tuhan kepada semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 20 ayat 16. Musa bahkan mengatakan bahwa malaikat Tuhan yang menuntun mereka, tetapi bangsa Edom tetap tidak mau memberikan mereka jalan untuk masuk ke tanah perjanjian. Hasil akhir dari perbuatan Edom akhirnya tertuang di pasal 34 yang kita baca, secara khusus di ayat yang ke-9 dan yang ke-10, saudara. Apa yang kemudian dapat kita pelajari di dalam bagian ini? Yang pertama, saudara, bahwa Allah berkuasa dan tidak ada satupun manusia yang dapat menghalangi rencananya. Secara khusus, rencana penyelamatan Allah di dalam diri Kristus. Roma 5 ayat yang ke-17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, yakni Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ada keselamatan di dalam diri Kristus dan itu rencana yang tidak akan pernah digagalkan oleh manusia. Yang kedua, jangan pernah bermain-main dengan peringatan Tuhan.
Pasal yang kita baca ini bersifat nubuatan, dan nubuatan ini menuntut sebuah perubahan di zaman Yesaya. Sebelum akhirnya di pasal 40 terjadi satu pembuangan yang besar oleh kerajaan Babel dan kemudian dilanjutkan oleh Persia. Bagi kita, firman hari ini adalah sebuah peringatan juga. Sebuah suara untuk mengatakan agar kita bertobat selagi masih ada waktu dan kesempatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini juga boleh menuntun kita menjalani kehidupan kita dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja, menegur dan mengetuk hati kami agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak mengabaikan peringatan daripada Tuhan, dan kami boleh kembali diyakinkan bahwa rencana penyelamatan Tuhan secara khusus melalui Sang Kristus yang lahir ke dalam dunia itu juga boleh terus menggaung di dalam hati dan pikiran kami, dan kami yakin akan kebenaran firman Tuhan itu. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus kami berdoa dan bersyukur.